Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Anindita di mata kuliah pengantar Public Relations. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas tentang aktivitas stakeholder internal. Nah, teman-teman masih ingat nggak stakeholder internal itu siapa saja? Yuk kita bahas sama-sama. Teman-teman, kita recall lagi ya, kita ulang lagi nih bahwa setiap organisasi pasti memiliki halayak atau target publiknya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini Grunik dan Han mengkategorisasikan publik ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah non-public, yaitu orang-orang yang sama sekali tidak terlibat dalam persoalan organisasi. Kemudian yang kedua adalah latent publik, yaitu orang-orang yang tidak menyadari bahwa mereka berhubungan dengan persoalan dan situasi organisasi. Lalu yang ketiga ada aware publics, yaitu orang-orang yang menyadari dan mengakui bahwa mereka dipengaruhi atau terlibat dalam situasi dan masalah organisasi, tetapi mereka berkomunikasi dengan yang lainnya. Dan yang keempat adalah active publics, atau orang-orang yang mengorganisir diri mereka untuk mendiskusikan dan terlibat secara aktif dalam persoalan dan situasi organisasi. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini yaitu stakeholder internal. Jadi kita mulai dengan yang pertama nih. Stakeholder internal yang pertama adalah karyawan. Ya, karyawan itu orang yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tentu mereka akan menjadi stakeholder internal. Dan sebenarnya apa sih tujuan dari komunikasi dengan karyawan ini? Banyak sekali ya. Kita perusahaan kalau tidak ada karyawannya tidak bisa berproduksi, tidak bisa berkarya gitu ya. Sehingga perlu adanya hubungan baik dengan karyawan terutama untuk beberapa hal. Pertama, meningkatkan pemahaman tentang organisasi. Jadi memberitahu karyawan, organisasi kita ini visi misinya apa sih, tujuannya apa, nilai-nilai yang dianut oleh organisasi ini apa. Itu perlu dikomunikasikan. Kemudian yang kedua, memahami harapan, masalah, dan perkembangan organisasi. Supaya apa? Supaya karyawan pun tahu apa yang terjadi di perusahaan. Sehingga bisa berpengaruh ke yang ketiga nih, meningkatkan sense of belonging. Ada nggak sih di sini yang jiwa kepemilikannya tinggi ke perusahaannya? Berarti kalian punya sense of belonging tuh ya. Kemudian keempat, meningkatkan partisipasi dan motivasi kerja, serta komitmen lebih produktif. Lalu yang kelima, meningkatkan kinerja, prestasi, inovasi, dan kreativitas karyawan. Keenam, meningkatkan kesadaran kebersamaan. Ketujuh, menurunkan tingkat turnover. Artinya karyawan nggak bolak-balik resign gitu ya. Dan yang ke-8 adalah mempertahankan karyawan kunci. Karyawan kunci ini orang-orang yang bisa dipegang oleh perusahaan yang memiliki pengaruh ya ke teman-temannya yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini tujuan komunikasi karyawan berarti kan penting ya. Karena kalau perusahaan tidak berkomunikasi dengan karyawannya ya, gimana mau terjadi proses bisnis di dalamnya. Lalu informasi apa yang bisa kita share ke karyawan? Yang pertama tentunya informasi tentang kondisi perusahaan. Lalu bagaimana perkembangan teknologi khususnya untuk teknologi-teknologi yang digunakan dalam perusahaan. Lalu peraturan pemerintah juga yang terkait dengan proses bisnis itu bisa dikomunikasikan dengan karyawan. Hak-hak konsumen sehingga karyawan tahu jika ada hal yang tidak sesuai ataupun hal yang perlu diperbaiki itu bisa disampaikan oleh karyawan. Kemudian bagaimana kondisi pesaing dan juga hak-hak masyarakat. Hal-hal tersebut bisa diinformasikan kepada karyawan. Nah, lalu media komunikasi apa yang bisa kita gunakan untuk menjalin hubungan yang baik dengan karyawan? Kita bisa menggunakan cara tatap muka. Jadi
baik itu secara formal maupun non-formal. Gitu ya. Bentuknya apa? Bisa gathering, bisa perayaan ulang tahun, kemudian bisa rapat gitu. Lalu juga tatap muka bisa secara keseluruhan, bisa dengan kelompok-kelompok di dalamnya. Kalau dalam kelompok-kelompok mungkin kita bisa bikin sosialisasi, pelatihan, diskusi, kemudian gathering yang per unit itu pun bisa dilakukan. Atau kita juga bisa menggunakan media komunikasi yang ada seperti media internal. Kayak misalnya ada papan pengumuman, TV perusahaan, radio perusahaan, kemudian video-video, company profile, media sosial, dan lain sebagainya ya. Jadi hal-hal tersebut bisa kita lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan karyawan, termasuk juga memberikan apresiasi nih. Apresiasi atas prestasi yang dimiliki karyawan, atas karya-karya yang dimiliki oleh karyawan atau dibuat oleh karyawan, itu juga akan menumbuhkan rasa sense of belonging ya dari karyawan kepada perusahaannya. Oh, gue dianggap nih di sini, ya nggak? Kalau nggak dianggap kan kita jadi bodo amat, ngapain gue kerja semaksimal mungkin gitu kan. Perusahaan juga nggak mikirin gue. Tapi kalau kita mendapatkan hal yang positif dari perusahaan, otomatis kita pun bisa memberikan kontribusi yang positif juga kepada perusahaan. Nah, ini kegiatan-kegiatannya ya, teman-teman. Tadi seperti saya sudah katakan, bisa bikin pertemuan yang formal, misalnya rapat, diskusi, seminar, pelatihan, ya. Lalu berkomunikasi dengan karyawan milenial biar tahu nih anak zaman now tuh maunya kayak gimana sih gitu loh. Lalu ada bikin family gathering atau employee gathering. Bikin briefing, biasanya nih yang di bank setiap pagi ada morning briefing ya. Lalu bikin survei internal, employee annual meeting atau biasa kita sebut town hall meeting. Kemudian ada monthly meeting juga. Olahraga, ya kan? Sekarang di kantor-kantor udah mulai aware nih, yang cowok-cowok mungkin futsal, yang cewek-cewek bisa pound fit gitu ya. Lalu memperingati ulang tahun perusahaan, biasanya kan makan-makan ya. Kemudian ada juga pertemuan lewat media, misalnya saya nggak tahu kalau di Mercu Buana tuh ada newsletter ya kan, atau letter to CEO, kemudian majalah dinding dan lain sebagainya ya. Jadi ini bentuk-bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membangun relations yang baik dengan karyawan. Nah, stakeholder internal kedua yang akan kita bahas adalah pemilik perusahaan. Kenapa kita harus membangun hubungan dengan pemilik perusahaan? Kita di sini mungkin sebagai manajemen tingkat menengah gitu ya. Tujuannya adalah memahami kebijakan dan program perusahaan terbaru, serta mengetahui berbagai perkembangan yang ada di perusahaan. Lalu menyampaikan masukan terkait masalah dan ide-ide untuk berbagai program komunikasi, dan memperoleh instruksi dari pimpinan tentang tugas-tugas komunikasi yang perlu dilakukan. Nah, kalau sama pemilik perusahaan, aktivitas yang bisa kita lakukan apa sih sebagai tim humas ya? Bisa bikin rapat yang formal tentunya ya, karena dengan pemilik perusahaan. Kemudian kita bikin briefing dari pimpinan ke bawahannya. Lalu atau hal-hal yang sifatnya informal seperti ngopi bareng, sarapan bareng gitu kan, atau makan siang atau makan malam bersama. Jadi dari situ kita bisa diskusi, mendapatkan banyak insight tentang perusahaan. Kemudian juga bisa melakukan seminar atau diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan lain, sehingga mendapatkan masukan-masukan dan bisa menjadi gambaran, oh kita bisa melakukan hal apa nih ke depannya. Oke, yang ketiga hubungan dengan manajer dan top eksekutif. Karena humas ini posisi PR dalam perusahaan itu biasanya di tengah ya, antara top management dengan level bawahnya. Sehingga
Membangun hubungan dengan manajer atau top eksekutif itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah manajer itu merupakan sebuah sumber yang bisa kita gunakan ketika kita mau bikin press conference atau menyampaikan informasi perusahaan. Nah, mereka bisa menjadi sumbernya nih. Sehingga mereka sering diminta oleh pers untuk memberikan pendapat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di perusahaan. Makanya kita harus bisa membriefing mereka, ya kan? Lalu, manajer adalah sasaran pembajakan bagi perusahaan lain. Sering nih dibajak karena levelnya ya yang sudah menengah ke atas itu, sehingga menjadi tangkapan spesial nih untuk para headhunter. Oke, lalu aktivitasnya apa yang bisa kita lakukan? Jadi kurang lebih sama ya dengan apa yang aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan dengan pemilik perusahaan, mulai dari membuat rapat, baik itu formal maupun informal, lalu juga menjadikan mereka sebagai narasumber pada seminar atau diskusi dengan melibatkan stakeholder lain. Jadi terjadi diskusi dan kita bisa mendapatkan insight yang baik tentang perusahaan ya. Nah, stakeholder internal yang terakhir yang akan kita bahas di slide ini adalah keluarga karyawan, teman-teman. Kenapa keluarga karyawan? Tujuannya adalah supaya mereka bisa memperoleh pemahaman. Mereka di sini adalah pihak internal perusahaan maupun orang-orang di sekitar kita gitu ya. Mereka bisa mendapatkan pemahaman dari anggota keluarga tentang visi dan misi perusahaan. Lalu mendapatkan kepercayaan dari anggota keluarga karyawan atas produk-produk yang dihasilkan. Oh, bapak gue kerja di Unilever nih misalnya. Jadi gue pakai produknya Unilever aja semua lah, karena udah ketahuan kok bagus misalnya. Lalu memperoleh dukungan moral sehingga karyawan dapat bekerja dengan tenang. Nah, kalau udah ini khususnya yang sudah berkeluarga ya. Kalau kita didukung oleh keluarga kita bekerja di suatu tempat, pastikan kita pun bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tenang, nyaman gitu ya. Lalu aktivitasnya apa? Ajak mereka family gathering ya. Tapi mungkin sekarang sudah jarang ya aktivitas family gathering ini karena memang cost yang dikeluarkan juga cukup besar, budgetnya juga besar gitu ya, sehingga menjadi pertimbangan bagi perusahaan. Lalu melibatkan keluarga karyawan dalam mendesain produk, memberikan beasiswa. Nah ini, teman-teman ada nggak yang dapat beasiswa dari keluarganya? Lalu melakukan pelatihan produktif yang memiliki nilai ekonomis dan melakukan kegiatan sosial yang melibatkan keluarga karyawan. Dengan demikian, sense of belonging bukan hanya dari karyawan, tapi juga dari keluarganya. Seperti yang saya sampaikan, bagaimana seseorang bisa dengan bangga gitu ya, mengatakan atau menceritakan, oh bapak gue kerja di BI. Kalau kerja di BI kan udah semua aman terkendali ya, dari sisi finansial, dari sisi kesehatan dan lain sebagainya. Jadi orang berlomba-lomba, gue pengen nih kerja di BI gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada modul ke-9 hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, teman-teman boleh baca modulnya dan juga dipersilakan untuk melakukan tanya jawab di forum ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.